Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang fenomena eh, tentang olahraga di masyarakat. Saat ini kan lagi booming masalah bersepeda. Padahal kalau era zaman saya sekolah itu, sepeda itu adalah alat transportasi saban hari tiap turun ke sekolah dan beraktivitas. Saat berjalan jalan sama teman atau kemanapun pakai sepeda. Sekarang ini kan berubah tren menjadi lifestyle. Sebenarnya kalau tujuannya untuk sekedar olahraga, untuk kebugaran, tidak perlu beli sepeda yang mahal-mahal sampai puluhan juta atau sekian ratus juta. Cukup sepeda yang low budget aja lah. Misalnya, ya kalau kami kan dulu waktu zaman SMA terkenal dengan grup NSR, bukan Honda sepeda motor NSR, tapi naik sepeda rame-rame. Jadi sekarang malah kebalik dunia, jadi malah tren yang pakai sepeda. Kalau dulu kan kalah sama yang naik motor. Nah, membahas tentang olahraga, sebenarnya kalau olahraga itu sebenarnya harus baik, benar, terukur, dan teratur, kata BKOM, yaitu kalau nggak salah sih Badan Kesehatan Olahraga Masyarakat. Kenapa harus baik? Jadi tujuan olahraga itu harus baik adalah baik untuk yang melakukannya. Kalau tujuan olahraga itu mudaratnya banyak, misalnya orang yang ada cedera atau dengan penyakit berat disuruh olahraga, kan tentu tidak baik. Dan kalaunya benar, benar itu adalah dilakukan dengan cara yang tepat dan tepat alat, tepat sarana. Misalkan kalau kita ambil contoh pada saat angkat beban atau yang olahraga fitness, kalau pemula sih angkatannya tidak baik terlalu berat, harus bertahap. Misalnya berapa kilo harus disesuaikan, jangan langsung berat. Misalnya mau berat badan 50 kilo atau berapa puluh kilo, mau ngangkat beban yang 2 kali lipat oleh dari badan tubuhnya, ya nggak bagus juga. Dan terukur, misalnya kita dalaman seminggu sih untuk pemula berapa kali sebagusnya olahraga. Apakah seminggu itu cuman 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu tergantung tubuh kita, apakah badan kita sudah siap atau tidak. Khawatirnya kalau kita belum siap dan tidak terbiasa melakukan olahraga, itu akan malah merusak tubuh kita. Misalkan seperti contoh, kan pada tahun berapa saya lupa itu, ada artis terkenal yang gara-gara olahraga katanya sih meninggal, tapi tidak meninggal di tempat kejadian atau pas saat main futsal katanya. Itu seperti artis Ajima Said, atau nggak salah tuh artis Basuki apa katanya gitu. Katanya habis olahraga kecapean terus meninggal. Nah, itu maksudnya. Tadi kan sudah baik, benar, terukur, dan teratur. Teratur itu artinya kita kalau sudah terbiasa olahraga, misalnya dalam 1 minggu 3 kali repetisinya atau berapa kali, jadi harus terukur dan teratur. Jadi unsur olahraga itu harus baik, benar, terukur, dan teratur. Itu harus dipenuhi. Jangan kita tidak pernah olahraga mau langsung level berapa itu. Misalkan tadi naik sepeda yang sekarang jadi musim, jadi tren, baru beli sepeda, sebelumnya belum pernah sepeda, mau memaksakan bersepeda sekian puluh kilo padahal sebelumnya belum pernah. Jadi harus yang level bawah dulu, disesuaikan dengan kerja jantungnya dan sistem-sistem saraf lain. Misalkan dimulai dengan olahraga yang murah, misalkan lari, ya bagusnya lari itu ya misalkan jangan langsung puluhan kilometer, ya di bawah 10 kilometer atau 5 kilo, misalkan keliling mutar lapangan sepak bola. Misalkan tidak bisa 4 kali, ya 2 kali cukup. Tidak bisa lari, ya jalan. Artinya jangan dipaksakan, harus beradaptasi atau penyelesaian dulu. Karena apa, di tubuh kita itu kan perlu adaptasi. Sebab
kalaunya tujuan olahraga itu tadi sebenarnya bagus, tapi kalau menyebabkan angka kesakitan atau menyebabkan kesakitan kita itu malah tidak bagus. Dan berikutnya saya akan membahas masalah PO2 max. Apa itu PO2 max? PO2 max itu kalau nggak salah kapasitas paru-paru kita menampung oksigen atau maksimal seberapa watt sih oksigen yang bisa ditampung seseorang dalam berolahraga kalau nggak salah. Soalnya saya lupa juga pengertian secara utuhnya. Jadi kalau atlet itu harus dites PO2 max-nya. Kalau misalkan atlet sepak bola lah kita ambil contoh, itu kalau kedokteran olahraganya tinggi, ada alat khusus canggih untuk mentes berapa level PO2 max atlet tersebut atau pemain bola tersebut. Jadi kan ada alat yang ditempel di sini, misalkan seperti alat pengukur jantung lah, EKG itu elektrokardiograf, sama ada alat yang dipasang di sini seperti masker yang nyambung ke selang sana. Jadi diukur di situ. Nah, sedangkan kalau yang manualnya, cara menghitung PO2 max-nya sebenarnya ada beberapa metode sih. Yang paling sering dilakukan dan paling mudah adalah dengan cara tes Rockford. Rockford itu adalah secara mudahnya kita misalnya ingin melatih PO2 max atau mengetahui level PO2 max dengan cara metodenya kita harus menyediakan lintasan sekitar 1,6 km atau 1.600 km ya, kalau dihitung lapangan 4 kali lapangan sepak bola standar. Lapangan sepak bola standar itu kan ada yang ukuran 100 dan 110, misalkan lebarnya 100, panjangnya 110, atau lebarnya 80, panjangnya 100, misalkan begitu. Jadi rata-rata ya 4 kali keliling lapangan sepak bola lah. Nah, lapangannya itu atau lintasannya itu harus datar, tidak boleh menanjak. Karena apa? Karena kalau menanjak itu kan akan menambah daya beban berat massa tubuh. Jadi khawatirnya nanti itu akan mempengaruhi penghitungan PO2 max. Kan semakin tinggi dataran semakin mempengaruhi kerja jantung. Nah, metodenya itu setelah lintasan tersedia 1.600 atau 1,6 km, awal kita siapkan alat pengukur waktunya, misalkan stopwatch atau jam tangan yang ada stopwatchnya, berapa kita mampu waktu kita yang kita dapat untuk mendapatkan menyelesaikan lintasan tersebut yang sebanyak 1,6 km tadi. Nah, disitu kan nanti ada tabel PO2 max berdasarkan umur, jenis kelamin, dan usia. Nanti cari sendirilah di Google atau di mana, pokoknya ada itu. Cari saja tabel PO2 max, di situ kapasitasnya kita bisa dihitung berdasarkan ya tadi usia dan jenis kelamin. Metodenya bisa lari, kalau tapi ingat di sini garis bawahi, kalau awalnya lari harus konsisten lari, tidak boleh stop. Misalkan lari setelah 1 keliling lapangan atau 1 kali lintasan, kemudian stop, itu bisa dikatakan gagal. Jadi harus konsisten. Misalkan dari awal cuman kuatnya jalan ya jalan, kalau kuatnya dari awal lari, soalnya itu akan mengaruhi penghitungan berapa yang kita dapat tadi, masalah waktunya. Nah, jadi di situ diketahui berapa kita murninya atau berapa angka yang kita dapat levelnya. Misalkan rata-rata standarnya kalau atlet sih kalau nggak salah itu 52 rasanya berdasarkan umur dan usia kalau untuk seorang atlet. Kalau kita yang orang awam nih ya 50 ya sudah cukup bagus lah gitu, apalagi yang rutin misalkan olahraga, ada aktivitas fisik ya di lingkungan di luar rumah, misalkan ya main badminton atau futsal, entah apapun itu jenisnya. Kan nanti kalau misalkan di tabel itu diperoleh angka sekian, misalkan 50 masuk kriteria apa, di situ di tabel itu ada nanti keterangannya ya, apakah baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Nah, berdasarkan itu
Tes Piotomic ini atau rupot ini kan juga digunakan tuh untuk mengukur kebugaran para calon jemaah haji. Kenapa? Sebab kita menjalankan ibadah haji, katanya sih ibadah yang melelahkan, menggunakan fisik juga kan, ada tawaf segala macam. Soalnya saya nggak pernah juga naik haji sih, jadi nggak tahu sebagaimana spesifiknya di sana. Kebiasaan itu dilakukan pada saat beberapa bulan sebelum keberangkatan. Misalkan tes pertama, kalau nggak salah jaraknya tuh 3 bulan setelah tes pertama baru dilakukan tes kedua, tes Piotomic tersebut. Jadi selama 3 bulan setelah tes pertama itu diharapkan para calon jemaah haji itu melakukan kegiatan fisik, maksudnya aktivitas fisik lah. Kalau kebanyakan kan yang naik haji itu orangnya ya sudah berumur lah di atas 30-an, walaupun ada yang di bawah 30-an. Jadi kalau ingin lulus tes, dinyatakan sehat dan cukup mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya harus melakukan aktivitas fisik. Tidak bisa kita simsalabim abrakadabra, misalkan bulan besok mau ibadah haji, mengejar target supaya lulus, harus dalam sebulan menjadikan fisik, itu rasanya hampir mustahil. Yang penting itu kan kardio, artinya status kesehatan jantung kita dan paru-paru kita apakah cukup mampu melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi selama 3 bulan tuh diharapkan para calon jemaah haji itu melakukan aktivitas fisik atau kegiatan fisik. Misalkan yang paling ringan, saat misalnya habis sembahyang sholat subuh, diharapkan jalan kaki lah. Yang kuatnya jalan ya cuma jalan dari rumah ke masjid atau ke musola, atau memang melakukan olahraga, misalkan pagi-pagi setelah sholat subuh trekking atau jalan kaki ataupun lari ke fasilitas olahraga. Misalkan ada yang dekat rumah lapangan bola, ya lapangan bola semampunya, jangan dipaksakan juga. Yang dipaksakan malah ujung-ujungnya membawa mudarat. Itu masalah Piotomics. Kalau saya sih ya kayaknya nih Piotomics saya ambruk setelah berapa lama tidak aktivitas fisik, tidak olahraga akibat kasus saya kemarin yang sakit itu. Makanya saya sekarang ada rada ngos-ngosan sih kalau beraktivitas fisik. Sedangkan ini saya ingin membahas masalah persepsi. Kalau masalah diet itu yang bagus sih sebenarnya yang alami tanpa obat-obatan ya, baik itu olahraga ataupun membatasi makanan maksudnya. Tapi kalau yang tidak mampu diet itu jangan yang ekstrim, artinya ya bertahap. Diet itu sebenarnya bagus, baik entah itu puasa Senin Kamis ataupun puasa sunatan yang lainnya. Yang penting ini dibatasi. Kalau mau diet sehat itu pertama kalori itu yang dihitung, kalori apapun yang menghasilkan kalori itu dibatasi, entah itu baik karbohidrat ataupun lemak yang ujung-ujungnya gula di sini kan gula yang ya tahulah yang menyebabkan kalori tinggi karena akan terdeposit ke dalam tubuh kita, jadi menyebabkan penumpukan lemak. Jadi kalau mau diet itu sebenarnya gampang. Kalau tidak mau diet ekstrem atau tidak mau yang pakai obat-obatan itu dibatasi saja makannya. Rumusnya sih gampang, banyak makan banyak gerak. Kalau banyak makan tidak mau gerak ya jadi paus bangkak atau gajah bengkak ya begitu. Jadi banyak makan banyak gerak, intinya sih berkeringat, melakukan aktivitas fisik. Sekarang kan kita banyak dimanjakan oleh alat elektronik, misalkan kalau mesin cuci ya tinggal colok dan putar. Kalau mau ngepel kan ada alat, bahkan ada yang alat vacuum cleaner itu tidak secapek harus nyapu ataupun gimana. Semuanya pokoknya sekarang kita dipermudah oleh alat lah. Tapi efek negatifnya kita aktivitas fisik jadi berkurang, terutama para kaum ibu-ibu. Dan juga kalau mau diet tadi yang sehat adalah coba tipe diet OMAD. Apa itu OMAD? One meal a day, artinya satu kali makan sehari. Yang misalkan pagi dia nggak makan, cuman minum air putih.
tanpa ada gula. Terus ketika jam siang silahkan makan nasi atau karbo. Nanti habis itu sampai jam berapa sekian tutup, tidak makan karbo lagi. Tapi boleh makan, kalau nggak salah boleh makan yang tidak mengandung karbohidrat atau kalori berlebih, ataupun menghindari gula-gulaan ya, yang mengandung banyak gula lah, seperti begitu. Saya pun saat ini menjalankan omit one meal a day tadi. Kalau pagi kebanyakan tidak makan sih, cuman pada waktu makan siang ya makan nasi seperti biasanya lah. Kalau malam biasanya saya makan buah. Untuk kebetulan saya menderita gastritis, masalah gastritis, tapi sejak mengadaptasi omit itu alhamdulillah mah saya, apalagi pas saat malam itu tidak begitu terasa perih. Sebab kenapa? Ada beberapa info yang saya dapat bahwa gula itu memperparah peradangan. Emang benar katanya gitu. Saya pun merasakannya pada saat masih belum ya makan malam biasa, makan nasi dan segala macam. Itu sampai terasa setiap terbangun pukul 3 atau jam 3 perut saya perih. Nah, setelah mendapat info atau masalah gula itu menyebabkan peradangan, saya coba makan buah tadi sembari yang mau diet tadi. Soalnya ya kan kenaikan berat badannya lumayan juga, dari 50 kiloan sekarang jadi 60. Ya rada tambun lah perut. Setelah itu kan saya makan buah. Ya biasanya saya malam makan buah pepaya atau kastela. Nah, sejak saya makan atau menggunakan metode itu, tidak merasakan malam perih lambung sampai jam subuh atau setelah pagi ya jam 6-an baru merasakan. Jadi di sana saya bisa menyimpulkan bahwa memang benar gula tersebut memperparah peradangan atau masalah gastritis. Intinya sih ya kalau hanya mau diet tadi, mengurangi kalori lah atau karbohidrat. Kalau mau makan misalkan ya tidak masalah, lauknya aja atau ikannya aja atau telurnya aja, mau berapa biji atau berapa potong atau berapa ekor silahkan. Yang intinya itu kan tidak banyak karbohidrat, cuman banyak protein, walaupun ada lemaknya sedikit lah, cuman setidaknya tidak mengandung banyak gula. Kan kebiasaan orang kita kalau katanya sih kalau mau gendut atau kalau mau ingin nambah berat badan, kalau mau tidur malam harus makan dulu. Sebenarnya yang yang lagi umurnya muda di bawah 30 tahun misalnya makan banyak kok tetap kurus-kurus aja sih. Nah itu belum. Nanti kalau kamu berumur di atas 25 atau apalagi di atas 30 tahun, kenapa sebabnya di rata-rata di atas 25 atau umur 30 tahun atas itu sistem metabolisme tubuh seseorang sudah mulai menurun. Jadi apapun yang kita makan itu akan cepat jadi lemak atau cepat menumpuk di badan. Jadi akan merasakan bedanya nanti di atas umur 30-an. Kalau nggak percaya coba nanti cek aja di atas umur 30-an. Makan aja situ sepuasnya kalau kamu pengen gendut atau pengen menambah berat badan. Tapi konsekuensinya begitu. Ya makan kalau mau langsing lagi atau mau kurus lagi itu akan membanyak pengorbanannya, akan banyak ibarat bahasa Banduanya lapah menurunkan lah itu. Soalnya saya ini mengalami dulu perut saya tidak six pack sih, tapi ya datar-datar saja, ukuran pinggang pun masih 27, sekarang sudah 60 kiloan. Awalnya sih ketika habis operasi itu 62 kilogram lah, tapi setelah menjalani metode makan sekali sehari itu sempat turun jadi 60 kiloan lah ke bawah. Nah jadi begitu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon maaf kalau bahasa saya masih belibet dan segala macam, soalnya saya tanpa teks, tanpa skrip, jadi semua cuman ada lewat selintas di otak saya. Ya begitu, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.